Okay, now I want you to get on your phone and call Frank and tell him to get me out of here. Then why are you here? Huh? Time. Frank? Can I help you? No. Pernah nggak sih kamu lihat anak kecil yang luar biasa jenius? Nah, di film ini, kita dikenalkan sama seorang anak perempuan bernama Mary Adler. Umur 7 tahun, tapi otaknya jenius banget. Dia tinggal bareng pamannya Frank di sebuah kota kecil di Florida. Frank bukan orang kaya atau ilmuwan hebat. Dia cuma mekanik biasa yang kerja di dermaga dan hidup sederhana. Tapi, dia punya satu hal yang besar, tanggung jawab untuk merawat keponakannya. Pagi-pagi, seperti biasa, Frank harus bujuk Mary untuk sekolah. Tapi Mary, seperti anak-anak pada umumnya, bahkan meskipun dia jenius, tetap aja ngambek. Dia bilang, "Kamu nggak bisa masak." Pas Frank bilang udah bikin sarapan spesial. Lucu banget kan? Hubungan mereka tuh penuh celetukan dan kehangatan khas keluarga. It's gonna be fun. Gonna meet kids today, you can borrow money. I don't know, try being a kid. Tapi di balik semua itu, Frank menyembunyikan sesuatu. Mary bukan anak biasa. Dia bisa nyelesain soal matematika rumit yang bahkan orang dewasa nggak ngerti. Pas dia masuk sekolah umum, guru-gurunya langsung kaget. Mereka langsung sadar, anak ini punya bakat luar biasa. Might be gifted. 7-year-old. Distract him, bro. Yeah, bro. I'm sorry. 57 plus 135. 135. Masalahnya muncul ketika nenek Mary, Evelyn, tahu soal kejeniusannya. Evelyn ini orang yang ambisius, perfeksionis, dan percaya bahwa Mary harus diarahkan jadi ilmuwan hebat seperti ibunya dulu. Nah, ibunya Mary dulu juga jenius matematika, tapi hidupnya penuh tekanan, sampai akhirnya meninggal dengan tragis. Frank nggak mau hal itu terjadi lagi ke Mary. Dia percaya bahwa anak kecil tetap harus hidup seperti anak kecil. Bisa main, bisa tertawa, bisa hidup bebas tanpa tekanan. There's a lady standing in front of our door. I'll be your grandmother. Holy shit. Yes, but sadly it's a school night. What, normal life? Yes. She's not wrong. To tell such in the first place. That's uncalled for. You're Perseteruan pun mulai. Evelyn membawa Frank ke pengadilan, berusaha mengambil hak asuh Mary. Mereka berdebat soal masa depan Mary. Yang satu ingin dia hidup bebas, yang satu ingin dia jadi legenda. Di tengah drama pengadilan, kita juga diperlihatkan sisi emosional Frank. Dia bukan orang sempurna, tapi dia tulus. Dan dia ngerti bahwa cinta itu nggak selalu harus diwujudkan lewat ambisi besar. Kadang, cinta itu berarti membiarkan seseorang menjalani hidup yang sederhana, tapi bahagia. You can have your picture there, darling. I can help you. Film ini punya banyak momen mengharukan. Salah satunya saat Mary dipisahkan dari Frank dan tinggal di rumah asuh yang dingin dan terstruktur. Kita bisa lihat betapa hancurnya hati Mary dan betapa kosongnya hidup Frank tanpa tawa keponakannya itu. Tapi akhirnya, dengan bantuan teman-temannya dan setelah mengungkap rahasia bahwa ibu Mary ternyata sudah menyelesaikan masalah matematika legendaris sebelum meninggal, Frank berhasil mengambil Mary kembali. Roberta, now.
Endingnya hangat banget. Mary tetap jenius, tapi dia juga bisa sekolah, punya teman, main di halaman, dan tetap jadi anak-anak. Dan Frank, dia tetap jadi pamannya yang sederhana, tapi jadi pahlawan sejati di hidup Mary. Gifted adalah film yang sederhana, tapi sangat menyentuh. Ini bukan cuma soal anak jenius, tapi soal bagaimana cinta dan perhatian bisa lebih penting dari sekedar bakat atau pencapaian. Dan kadang, menjadi cukup baik itu jauh lebih penting daripada menjadi yang terbaik di mata orang lain. Kalau kamu suka film dengan cerita keluarga yang kuat, penuh emosi, dan bikin kita mikir soal cara kita memperlakukan anak-anak, kamu wajib banget nonton Gifted 2017. Sampai jumpa di cerita film selanjutnya.